อยู่เนี่ยนะครับก็คือมันจะคั่วเม็ดเกาลัดให้สุกทุกแบบนี้แม่งเริ่มไม่ใช่แนวกูแล้วนะเนี่ย เฮ้ย เอาบัญชีของลุงมากรอกทำไม ของมึงเนี่ยก็คือการที่ออกไปสร้าง Halo semuanya, selamat datang di Menanti Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang diangkat dari kisah nyata dengan judul Top Secret The Billionaire yang dirilis pada tahun 2011. Film ini mengisahkan seorang anak muda dari Thailand yang bernama Top Etipat yang sukses menjadi pengusaha snack rumput laut di umur yang cukup muda. Namun, dalam menggapai kesuksesannya, dia perlu mengorbankan banyak hal. Dan di film ini akan mengajarkan kita untuk bekerja keras, berani mengambil resiko, serta pantang menyerah dalam menggapai sebuah cita-cita. Tanpa basa-basi, mari kita mulai filmnya. Film ini diawali oleh seorang anak muda bernama Top Etipat yang mendatangi sebuah bank untuk melakukan pinjaman uang sebesar 10 juta baht atau sekitar 4,2 miliar rupiah yang digunakan untuk memulai sebuah bisnis. Teller bank menyuruh Top untuk memberikan alasan mengapa ia harus meminjamkan uang sebesar itu agar dapat dipertimbangkan. Lalu, Top bercerita masa lalunya. Pada saat masih SMA, ketika pelajaran sedang berlangsung, bukannya memperhatikan guru, ia malah asik bermain sebuah game online. Di dalam game tersebut, bisa dibilang Top ini adalah seorang pro player karena ia memiliki item langka yang hanya ia miliki seorang. Di dalam game tersebut juga, salah satu pemain ingin membeli item langka yang dimiliki Top. Namun, pemain tersebut membelinya dengan uang asli, yaitu 500 dolar Singapura atau sekitar 5,2 juta rupiah. Karena tak punya rekening, Top meminjam nomor rekening pamannya yang akan digunakan untuk bertransaksi. Tidak disangka, ternyata uangnya benar-benar masuk ke rekening pamannya. Semenjak itu, Top memiliki penghasilan yang cukup tinggi untuk seusianya. Bahkan ia dapat membeli sebuah mobil yang digunakan untuk pergi ke sekolah. Sesampainya di rumah, Top dimarahi oleh orang tuanya karena menyangka bahwa ia mengikuti taruhan sepak bola. Di sini, Top berusaha untuk menjelaskan bahwa ia mendapatkan uang dari sebuah game, tapi orang tuanya tidak mempercayainya. Maklum, pada saat itu mendapatkan uang dari game merupakan hal yang tidak biasa. Setelah mendengar nasihat dari ayah dan ibunya, Top langsung mengambil buku pelajaran yang ia gunakan sebagai alas mos untuk bermain sebuah game. Rutinitas itu ia lakukan sampai ia lulus sekolah. Setelah lulus, ia segera mendaftar ujian seleksi di universitas negeri. Sayangnya, dia tidak lulus seleksi di universitas tersebut. Melihat hal itu dengan santai, Top langsung bermain game lagi seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Suatu hari, Top memutuskan untuk membeli PS dan DVD player seharga 25.000 baht. Namun saat sampai rumah, ibu Top menanyakan hasil tes ujiannya. Karena tidak lulus, ayahnya memarahinya karena biaya masuk kuliah swasta sangatlah mahal. Di sini, Top berusaha meyakinkan orang tuanya bahwa masuk swasta sama bagusnya. Setelah itu, ibu Top membujuk suaminya untuk membiayai Top agar bisa masuk ke universitas swasta. Ketika Top ingin bermain game, sialnya akunnya di-banned karena diduga menjual item memakai uang asli, ditambah lagi tabungannya semakin menipis. Karena terdesak, Top keluar dari zona nyamannya dan ia membeli 50 DVD player yang rencananya akan ia jual kembali. Namun, ketika ia memasarkan di depan keluarganya, semua DVD player itu malah rusak. Karena tidak terima, Top kembali ke penjualnya untuk meminta ganti rugi. Tapi sayangnya, DVD player yang ia beli adalah bajakan, tentu saja tidak memiliki garansi. Top pun sangat kecewa, dan ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan ayahnya, dan Top menyuruh ayahnya untuk masuk ke dalam mobil. Di sini, ayahnya mengeluarkan segepok uang dan berjanji ia akan membiayai Top untuk masuk ke universitas swasta. Tapi Top menolaknya. Lantas saja ayahnya menasihati Top bahwa menjalankan sebuah bisnis bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi dilakukan oleh anak muda seperti Top. Bahkan orang dewasa saja belum tentu bisa bertahan dalam menjalankan sebuah bisnis. Di malam harinya, Top mengambil jimat ayahnya dan digadaikan senilai 100.000 baht. Uang ini ia gunakan untuk bayar kuliah. Waktu di kelas, Top menyuruh temannya untuk merekam suara dosen untuk didengar kemudian hari, dan Top keluar kelas untuk mengunjungi Food Expo.
Di sana, ia melihat banyak sekali mesin pembuat makanan, tetapi dia hanya tertarik dengan mesin penyangrai kacang otomatis. Ditambah lagi, mesin tersebut merupakan mesin penyangrai kacang otomatis pertama di Thailand. Lantas saja, ia menemukan peluang ide bisnis dan tanpa pikir panjang, ia langsung membelinya walaupun harganya sangat mahal. Sesampainya di rumah, Top dimarahi lagi oleh ayahnya karena membeli barang yang amat mahal. Ia pun terpaksa mengaku bahwa mesin itu hanya ia sewa seharga 50.000 baht. Suatu hari, Top pergi ke pasar dan mengamati para pedagang menawarkan dagangan mereka, dan ia mencatat kata bonus, diskon, dan lokasi. Dari sini, ia mulai tersadar karena lokasi sangat berpengaruh terhadap penjualan kacangnya. Dan dia ke berbagai pedagang kacang di pasar dengan maksud untuk mencari tahu bagaimana cara membuat kacang yang enak. Setelah ke berbagai macam pedagang kacang, akhirnya ia menemukan resep kacang yang sesuai dengan yang ia mau. Top bersama pamannya memberanikan diri untuk berjualan kacang dengan menyewa tempat di sebuah mall. Kacang Top pun mendapat respon positif dari pelanggan, sampai-sampai Top harus meninggalkan ruang ujian untuk membantu pamannya karena pesanan yang amat banyak. Melihat bisnisnya lancar, Top memutuskan untuk membuka cabang baru. Tiba-tiba pacar Top datang dan menyuruh Top untuk fokus pada kuliah dulu, demi masa depan mereka berdua. Tidak lama dari itu, manajer mall memberi teguran pada Top karena asap dagangannya mengotori atap plafon dan dia diancam dibatalkan kontraknya. Top pun berjanji dia akan mengecat ulang atap plafon. Manajer mall pun memberi waktu sampai malam hari. Bila belum selesai, dengan terpaksa kontraknya harus dibatalkan. Di waktu itu juga, Top langsung mengecat atap plafon agar pekerjaannya dapat diselesaikan tepat waktu. Sayangnya, banyak pengunjung yang merasa terganggu dengan adanya Top yang sedang mengecat. Sebab itulah, Top disuruh melanjutkannya nanti malam. Pada malam harinya, Top ditemani sang ibu melanjutkan pekerjaannya. Sayangnya, waktu yang diberikan oleh pihak mall telah usai. Dan Top belum dapat menyelesaikan pekerjaannya. Karena itulah, satpam penjaga menyuruh Top untuk menyudahi pekerjaannya dan segera meninggalkan mall tersebut. Lalu Top berinisiatif menyogok satpam dengan sejumlah uang. Lantas saja satpam tersebut sangat marah dan menyuruh ibu Top untuk mengajarkan anaknya kejujuran dan tanggung jawab, serta menyuruh mereka berdua untuk pergi dari mall tersebut. Ditambah lagi usaha kacangnya harus berhenti karena pemutusan kontrak dari pihak mall. Ketika sedang berjalan menuju mobil, tiba-tiba ibu Top bilang bahwa ia dan yang lainnya akan pindah ke Cina untuk memulai kehidupan barunya di sana. Mendengar hal itu, Top sangat marah pada ibunya karena ia merasa tidak dihargai sebagai seorang anak. Singkat cerita, Top memutuskan untuk tidak ikut pergi ke Cina dengan keluarganya dan ia lebih memilih untuk tinggal bersama pamannya di Thailand. Top pun berjanji pada ayah dan ibunya bahwa ia akan menjadi orang sukses dan akan melunaskan hutang ayahnya serta ia akan membawa orang tuanya kembali ke Thailand. Setelah itu, mereka berpelukan sebagai tanda perpisahan. ป้าขอโทษที งั้นมาเข้าไปรอข้างในก่อนแล้วกันนะ Suatu hari saat sedang di dalam mobil, pacarnya menyuruh Top untuk kembali lagi kuliah karena SMA saja tidak cukup. Setelah itu, pacarnya membawakan makanan ringan berupa rumput laut. Karena penasaran, Top memakan rumput laut tersebut dan di sini Top ketagihan. Mengetahui bahwa masih jarang orang yang menjual rumput laut, Top menemukan peluang ide bisnis. Setelah itu, Top menjual mesin kacangnya yang modalnya ia gunakan untuk membeli rumput laut mentah. Dibantu oleh pamannya, Top mulai menggoreng rumput laut itu. Ketika dicoba, justru rasanya malah pahit dan tidak enak. Hal itu terus terjadi sampai rumput yang Top beli habis dan belum menemukan rumput laut yang enak. Tidak menyerah, Top memutuskan untuk menjual semua komputer yang ia miliki untuk dijadikan modal rumput laut. Setelah itu, pamannya menyarankan Top untuk menyusul ibunya karena dari sekian banyak uang yang Top keluarkan belum menghasilkan apa-apa. Lalu, Top meyakinkan pamannya dan berkata, "Kita harus berusaha, kita harus yakin akan berhasil, ini sudah menjadi pilihanku. Saya tidak mau berhenti, kita akan sukses. Jika kita sudah mulai, kita tidak boleh berhenti." Mendengar perkataan Top, pamannya hanya mengangguk dan ia akan menemani Top hingga usahanya sukses. Malam harinya hujan sangat deras. Top memasukkan rumput laut mentah yang ia beli ke dalam rumah. Setelah masuk, Top nampak curiga karena di rumahnya tidak ada suara sedikit pun. Setelah itu, ia mengelilingi rumahnya. Benar saja, pamannya terjatuh bersimpah darah di mulutnya. Di sini, Top sangat sedih karena orang yang sering membantunya jatuh tak berdaya.
Setelah itu, Top membawa pamannya ke rumah sakit. Di keesokan harinya, Top mencoba menggoreng rumput lautnya lagi. Ketika dicoba, rasanya masih pahit dan tidak enak. Setelah berkali-kali memasak rumput laut tersebut, Top masih mengalami kegagalan yang sama, hingga stok rumput laut yang ia miliki habis. Lalu, ia melihat rumput laut yang terjatuh di lantai dan segera menggorengnya. Tidak disangka, rumput laut yang ia goreng rasanya enak sekali. Dan ia menyadari penyebabnya, karena ada embun di dalam kemasan itu, karena kehujanan tadi malam. Setelah itu, Top mengunjungi salah satu universitas agar ia diajarkan cara pengemasan yang baik agar rumput lautnya tidak mudah basi. Setelah mengetahui caranya, Top dan pamannya langsung berjualan rumput laut di mall. Di hari pertama, jualannya laris manis, dan di sini rumput laut Top mendapat respon positif dari banyak pembeli. Tidak lama dari itu, ibu Top menelpon dan menanyakan kabarnya, serta memberikan selamat karena di hari itu ia berulang tahun. Setelah itu, Top bertanya pada ayahnya, sebenarnya hutangnya ada berapa? Dan ternyata jumlahnya ada 40 juta baht atau sekitar 17 miliar rupiah. Top yang mendengar hal itu sangat syok dan ia berasa seperti cemilan di luasnya alam semesta. Setelah pulang ke rumah, ternyata rumahnya benar-benar disita oleh bank, serta ia bertemu dengan pacarnya dan terlibat percakapan. Sampai akhirnya Top meninggalkan pacarnya dan masuk ke dalam rumah. Di kamarnya, Top mendengarkan rekaman motivasi yang ia rekam di dalam kelas perkuliahan, yang berisi, jika kamu berpikir akan kaya, maka kamu akan kaya. Jika kamu berpikir akan sukses, maka kamu akan sukses. Di tengah mendengarkan rekaman, baterainya habis dan Top memutuskan untuk pergi ke 7-Eleven untuk membeli sebuah baterai yang ia gunakan untuk mendengarkan rekaman motivasi tersebut. Ketika berjalan keluar, Top menyadari keberadaan 7-Eleven di berbagai macam negara dan ia tertarik untuk memasarkan produknya di 7-Eleven. Lantas saja, Top kembali masuk dan meminta nomor kantor pusat. Saat mendatangi kantor 7-Eleven, di ruang tunggu Top melihat seseorang sedang mempresentasikan produknya. Lalu Top melakukan hal serupa di kamar mandi. ครับเพราะผมเห็นว่าเซเว่นเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศทำด้วยกันครับเราจะก้าวไปไกลแน่นอนครับ Setelah menunggu lama, akhirnya direktur pun menghampiri Top. Tetapi ketika Top memperlihatkan produknya, ia langsung ditolak karena kemasannya tidak sesuai dengan standar 7-Eleven. Keesokan harinya, Top pergi ke tempat cetak kemasan dan meminta mendesain yang bagus untuk produknya. Dan Top juga meminta mengganti nama produknya. Tapi permintaan itu ditolak karena nama Taekonoy yang berarti pengusaha muda sudah bagus. Singkat cerita, produknya sudah jadi. Top kembali ke kantor 7-Eleven dengan maksud untuk memperlihatkan produknya lagi. Meskipun telah menunggu begitu lama, dari pagi sampai sore, ibu direktur tak kunjung menemui Top. Karena merasa tidak dihargai, Top memilih untuk pergi dan meninggalkan produknya di sebuah lift. Di sini, Top merasa putus asa. Bahkan ia sampai menelpon ibunya untuk memutuskan pergi ke Cina. Di sisi lain, karyawan yang melihat produk Top di lift langsung mengambilnya dan memakannya dengan lahap. Serta ia juga memberikan rumput lautnya ke rekan satu kerjanya, tak terkecuali ibu direktur. Keesokan harinya, Top dipanggil ke kantor 7-Eleven. Ternyata produk snack rumput lautnya diterima dengan syarat ia harus menyediakan 72.000 bungkus Taekonoy yang nantinya akan dikirim ke berbagai cabang 7-Eleven. Serta ia juga harus memiliki sebuah tempat produksi yang tentunya harus sesuai dengan standar kebersihan pabrik. Top pun setuju walaupun ia kebingungan dengan persyaratan yang diberikan. Kembali ke awal film, ternyata Top meminjam uang 10 juta baht untuk membangun pabrik serta dijadikan modal untuk memproduksi snack rumput lautnya. Sayangnya, ia tidak disetujui untuk meminjam sejumlah uang karena usianya masih 19 tahun. Merasa putus asa, Top menyetel musik dengan keras dan berteriak sekencang-kencangnya di dalam mobil. Setelah melampiaskan kekecewaannya, Top memutuskan untuk menjual mobil satu-satunya yang ia miliki sebagai modal pembuatan pabrik di bekas toko orang tuanya yang dalam proses penyitaan bank. Ketika berada di stasiun kereta, Top melihat pacarnya berselingkuh dengan pria lain sampai-sampai ia terdiam membisu yang menyebabkan ia ketinggalan kereta. Singkat cerita, Top akhirnya berhasil membangun pabrik yang dinamakan Taekonoy sampai akhirnya ibu direktur dan inspektur datang untuk mengecek kelayakan pabrik. Di sini pamannya menyuruh Top untuk menyogoknya saja. Tapi Top menolaknya, ia tidak ingin ibunya direndahkan lagi karena tidak mengajarkan anaknya kejujuran dan rasa tanggung jawab. Setelah selesai mengecek, ibu direktur berkata bahwa pabrik tersebut masih belum memenuhi standar. Top pun berjanji ia akan memperbaiki kesalahannya di hari itu juga. Dan pihak 7-Eleven akan mengabarkan diterima atau tidaknya lewat fax email.
Setelah itu, Top melanjutkan pekerjaannya agar 72.000 kemasan dapat terpenuhi. Setelah beberapa hari, mesin faksimil pun tiba-tiba berbunyi. Dan ternyata itu surat dari kantor 7-Eleven. Sayangnya surat itu tidak tercetak dengan sempurna karena tinta mesin faksimil habis. Lantas saja Top pun menerawang di bawah sinar matahari. Setelah melihat surat tersebut secara seksama, ternyata ada tulisan besar di bawah yang artinya disetujui. Top dan pamannya sangat senang karena mereka berhasil sampai sejauh ini. Ditambah lagi target 72.000 bungkusnya dapat dipenuhi tepat waktu. Singkat cerita, sebelum pergi ke pabrik pengiriman 7-Eleven, Top memeluk pamannya dan berterima kasih pada pamannya karena telah membantunya selama ini. Dan Top berjanji jika kali ini dia gagal maka ia akan fokus untuk kuliah dan tidak keras kepala lagi. Lalu Top pun pergi menuju ke tempat pabrik pengiriman. Sesampainya di sana, Top bergegas menemui kepala gudang, tetapi karena telat 1 jam ia tidak diperbolehkan untuk menurunkan barangnya. Lantas saja Top memohon kepada kepala gudang untuk diizinkan karena ia baru menyelesaikan pengemasannya jam 5 pagi. Melihat kegigihan Top, kepala gudang mengizinkan produknya untuk dimasukkan ke dalam pabrik. Di sini diperlihatkan Top yang sedang menelepon kedua orang tuanya dan berkata bahwa ayah dan ibunya sudah bisa pulang ke Thailand serta Top akan melunasi semua utang orang tuanya. Setelah 2 tahun bekerja sama dengan 7-Eleven, Top bisa melunasi hutang ayahnya sebesar 40 juta baht dan bisa kembali menempati rumah bersama orang tuanya. Dijelaskan pada tahun 2010, Top memiliki 2.500 karyawan, mengirim produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven, serta mengekspor 9 rumput lautnya ke 27 negara di dunia. Dan juga Top memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Pendapatan Top di tahun 2010 sebesar 1.500 juta baht atau sekitar 450 miliar rupiah. Saat ini Top berusia 36 tahun. Film pun akhirnya selesai. Bila kalian suka film ini, jangan lupa di like ya, dan jangan lupa untuk berkomentar agar channel ini dapat berkembang. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. See you on the next video.